Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas mengenai transformasi Z, sistem dan sistem di domain Z. Baik, langsung saja ya. Pendahuluannya adalah analisa sinyal dan sistem bisa dipermudah apabila dilakukan pada domain Z. Untuk itu, sinyal dan sistem direpresentasikan ke dalam domain ini, kemudian hasilnya dipakai untuk analisa. Yaitu pendahuluannya. Kemudian kegunaan transformasi Z. Ini yang pertama adalah mengurangi perhitungan dalam operasi konvolusi dua sinyal. Yang kedua, solusi persamaan beda atau different equation dapat ditemukan dengan perhitungan aljabar yang lebih mudah. Kemudian yang ketiga adalah fungsi transfer pada sistem LTE. Ya, ini sebenarnya definisi transformasi Z itu adalah jika sinyal pada umumnya sebelumnya, sinyal yang kita bahas sebelumnya adalah ada pada kawasan waktu, domain waktu. Sedangkan nanti setelah ditransformasi ke dalam ditransformasi Z, maka akan berada di kawasan Z atau Z plane. Bentuknya kalau yang sebelumnya itu adalah sequence, ya. Jadi ada do n min 1, do n min 2, nanti akan diubah menjadi polinomial atau Z pangkat banyak, Z pangkat 0, Z pangkat min 1, Z pangkat min 2, dan seterusnya. Baik, transformasi Z atau FZ dari fungsi waktu diskrit Fn adalah Fz adalah sigma dari K sama dengan min tak hingga sampai dengan tak hingga Fk Z pangkat min K, dengan Z adalah variabel kompleks. Hubungan persamaan 1, ini transformasi Z bilateral. Persamaan 1 dapat ditulis dengan ya dari, jadi dipecah antara yang K sama dengan min tak hingga sampai dengan 0, ini dipisah dengan yang K sama dengan 0 sampai dengan tak hingga. Ini kalau bilateral. Nah, ada lagi jika Fn sama dengan 0 untuk n kurang dari 0. Artinya apa? Hanya yang di sisi kanan saja. Jadi yang sebelah kirinya 0. Maka ini hanya sigma dari K sama dengan 0 sampai dengan tak hingga Fk Z pangkat min K. Hubungan pada persamaan 2 ini ya, persamaan yang kedua ini disebut dengan transformasi Z unilateral atau satu sisi saja, yaitu di sisi yang positif. Baik, kemudian ada yang harus diperhatikan lagi, yaitu adalah region of convergence. Kenapa ini perlu? Karena transformasi Z adalah deret pangkat tak hingga, maka transformasi Z hanya berlaku untuk nilai-nilai Z yang konvergen. Sehingga seluruh himpunan Z agar FZ konvergen ini disebut dengan ROC. Ya. Pada umumnya region ya ini sama ya bahasanya dari yang tadi, karena XZ adalah deret tak hingga, maka secara matematis bisa bernilai tak hingga untuk Z terhingga, dan ini tidak boleh. Oleh sebab itu Z yang bisa digunakan adalah harus Z yang elemen dari ROC atau region of convergence. Baik, lanjut ke ini contoh transformasi Z ya. Bila Xn adalah sama dengan setengah pangkat NUN, Xn-nya maka 0, 0, 0. Lalu pada saat N sama dengan 0, ini adalah setengah pangkat 0, lalu setengah pangkat 2, setengah pangkat 3, dan seterusnya. Dan ini XZ sama dengan 1 ditambah dengan setengah pangkat kali Z pangkat min 1 ditambah dengan setengah pangkat 2 Z pangkat min 2 ditambah dengan setengah pangkat N Z pangkat min N, dan seterusnya. Dan jika diingat adalah ada apabila sigma dari N sama dengan 0 sampai dengan tak hingga X pangkat N sama dengan 1 per 1 min X bila X mutlak kurang dari 1. Dan ini akan bernilai tak hingga jika X mutlaknya lebih dari sama dengan 1, dan itu tidak boleh ya. Makanya apabila XZ sama dengan 1 per 1 min 1 per 2Z, ROC-nya adalah nilai yang ini kurang dari
1, atau bisa juga disebut dengan apabila Z mutlaknya ini adalah lebih besar daripada setengah. Ya. Secara umum berlaku xn a pangkat nun jika ditransformasi ke dalam Z, maka xz sama dengan 1 per 1 min a Z pangkat min 1 untuk Z lebih dari A. Ya, ini ROC-nya di sini ya. Ya, itulah sebenarnya transformasi Z adalah rumus umumnya adalah seperti itu. Baik, kemudian konvergensi dari XZ dari sinyal kausal dan anti kausal. Pertama, perlu kita ketahui dulu ya bahwa dalam domain Z itu sebenarnya ada di domain kompleks. Ya, ini ada komponen real, ada komponen imajiner. Di sini Z-nya berarti penjumlahan antara komponen real ditambah dengan sekian imajiner, atau bisa juga dalam ini magnitudenya kemudian ada sudutnya. Itu juga bisa. Ini dalam bentuk polar dari bilangan kompleks. Ini kalau ada sudut dan juga ada magnitudnya. Kemudian untuk term non kausal, langsung saja ke ROC-nya ya, bahwa Z mutlak kurang dari R1. Artinya yang diarsir adalah yang di bagian yang dalam. Kemudian apabila termnya adalah kausal, maka Z mutlak lebih dari R2. Yang diarsir ini adalah yang bagian luar. Nah, kemudian ada kalau kasusnya adalah gabungan antara kausal dan non kausal. Nah, ini kalau kedua-duanya kausal dan kausal ada dan R2 kurang dari R1, maka ROC-nya ya karena R2-nya ada di bagian luar, R2 ada di bagian luar ya. Ini R2-nya lebih kecil dan yang diarsir adalah di luar, kemudian R1-nya ini lingkarannya lebih besar dan di bagian dalamnya, maka yang diarsir yang dua-duanya adalah yang di antaranya. Makanya ya bisa dibilang bentuknya seperti cincin atau seperti donat gitu ya. Ini adalah kalau ada kausal dan non kausal, maka harus dicari yang beririsan atau yang diarsir dua-duanya. Itu adalah kasus apabila ada non kausal dan kausal secara bersamaan. Nah, ini hal yang paling penting, kuncinya kalau kita mau mentransformasi Z, minimal kita sudah punya ini. Jadi tinggal kita akan saja kalau bentuknya sudah sama, maka kita tinggal lihat ke kolom yang kedua. Kolom yang kedua ini transformasi Z-nya. Do N apabila ditransformasi ke Z, maka dia akan menjadi 1. Kalau do N min K akan menjadi Z pangkat min K. Kalau UN ini menjadi Z per Z min 1 dan seterusnya. Ya, intinya kita harus punya ini dulu untuk mentransformasi Z. Kemudian setelah kita punya ini, kita cari persamaan mana yang akan ditransformasi ke Z. Kemudian kita rubah supaya semuanya mirip ke sini. Ya, bukan semuanya, tapi mirip ke salah satu yang di sini. Kemudian setelah mirip, maka tinggal kita masukkan saja. Contoh kalau misalnya N A pangkat NUN, berarti nanti transformasinya adalah A-nya di sini berapa ya? Misalnya 2 ya, berarti di sini 2 Z per Z min 2 pangkat 2. Kemudian yang di kolom yang ketiga ini adalah ROC-nya, ini adalah region of convergence, nilai supaya transformasi ini bernilai tak hingga, maka Z-nya sudah ditentukan. Ya, ini contohnya ya. A pangkat NUN jika ditransformasikan ke dalam Z, sigma dari N sama dengan 0 sampai dengan tak hingga alfa Z pangkat min 1 pangkat N. Nah, ini akan sama dengan 1 per 1 min alfa Z pangkat min 1 untuk Z mutlak lebih dari alfa. Bila Xn sama dengan UN, Xn sama dengan alfa pangkat NUN, alfanya sama dengan 1, maka hasilnya akan menjadi alfanya ini diganti menjadi 1. Xz sama dengan 1 per 1 min
Z pangkat min 1 untuk Z mutlak lebih dari 1. Jika kita lihat di tabel, sebetulnya kalau A pangkat N UN ditransformasi Z akan menjadi Z per Z min A. Ya. Kelihatannya berbeda ya, seperti di sini ya. Padahal sebenarnya ini sama. Kalau misalnya ini dikalikan Z per Z, maka hasilnya akan menjadi Z per Z min 1. Ya, sama juga sama di sini. Atau kalau yang di sini jika kita ingin mengubah ke sini, maka ini tinggal dikalikan Z pangkat min 1 per Z pangkat min 1. Maka hasilnya akan menjadi sini 1 per 1 min Z pangkat min 1. Hasilnya juga sama. Ada kalanya kita perlu bentuk yang seperti ini, atau ada juga kalanya kita perlu bentuk yang seperti ini. Nanti kita akan lihat ya kapan kita perlu bentuk yang Z-nya harus pangkat minus. Ada kalanya kita perlu Z yang tidak boleh ada minusnya, harus positif semuanya. Baik, lanjut ke slide berikutnya. Tentukan transformasi Z dari sinyal-sinyal di bawah ini. Ya, xn sama dengan cos omega 0 n un, dan B adalah xn sama dengan sin omega 0 n un. Ya, kita lihat di tabel bagian yang sini ya, yang miripkan ini ya. Cos B-nya adalah omega 0 n un, dan ini adalah sin omega 0 n un. Ini B-nya adalah omega 0. Maka kalau yang A, kita bisa dapat cos menggunakan yang bawah ya. Z kali Z min cos omega 0, ya B-nya adalah omega 0, per Z kuadrat min 2Z cos omega 0 plus 1 ya. Ini seperti itu sih. Cukup lihat tabel, kalau misalnya memang sudah sesuai, maka tinggal kita lihat kolom yang kedua. Jangan lupa ini XZ-nya ditulis ya. Jadi XN adalah pada domain biasa, domain waktu. Kemudian kita tulis dulu transformasi Z-nya. XZ, X-nya besar, Z-nya besar, sama dengan, ya itu, apa transformasi Z-nya. Ini jangan lupa dituliskan supaya kita tidak bingung. Kalau enggak, ya berarti ini apa maksudnya ya kan. Jadi untuk menggambarkan bahwa ini hasil transformasi Z dari xn-nya, maka kita tulis dulu xz sama dengan ini yang sin ya. Yang sin adalah z sin b atau omega 0 ya per z kuadrat min 2z cos omega 0 ditambah dengan 1. Baik, lanjut lagi ke slide berikutnya. Kita lihat ke sifat-sifat dari Z transform. Yang pertama adalah linearitas, yang kedua time shifting, yang ketiga adalah konvolusi. Dan konvolusinya cukup berbeda dengan yang sebelumnya, akan lebih sederhana di sini. Baik, yang pertama adalah linearitas. Jika x1n ditransformasi Z menjadi x1Z dan x2n ditransformasi Z menjadi x2Z, maka AX1N ditambah dengan A2X2N ditransformasi Z, A1-nya tetap ya. Kemudian X1N akan ditransformasi menjadi X1Z. Kemudian A2N-nya tetap dan X2N-nya ditransformasi menjadi X2Z. AI ini konstan. ROC-nya adalah irisan dari X1 dan X2. Ya, ini contohnya. 3 kali 2 pangkat N dikurang dari 4, 3 pangkat N UN. Jika kita lihat di tabel, maka yang paling memungkinkan adalah bentuk yang A pangkat N UN. Nah, gimana caranya supaya ini menyesuaikan bentuk yang seperti ini? Maka kita kalikan dulu. 3 kali 2 pangkat N dikalikan dengan ini jadinya 3 kali 2 pangkat N UN
dikurang 4 kali 3 pangkat N UN. Nah, yang ini ya, bagian yang 3 ini, kalau kita lihat di slide sebelumnya, ini akan menjadi A1. Kemudian yang min 4 akan menjadi A2. Nah, makanya ini tetap 3 tetap menjadi 3, min 4 akan menjadi min 4. Kemudian di bagian yang 2 pangkat NUN ini akan menjadi X1N. Nah, ini A pangkat NUN akan menjadi Z per Z min A. Z per Z min 2. Ini adalah X1N-nya. Kemudian 3 pangkat NUN, ini adalah X2N-nya, ditransformasi Z menjadi Z per Z min 3. Ya, jadi ini adalah hasil dari transformasi Z dari XN sama dengan 3 kali 2 pangkat N min 4 kali 3 pangkat NUN ditransformasi Z menjadi XZ sama dengan 3 kali Z per Z min 2 dikurang 4 kali Z per Z min 3. Ya, itulah transformasi Z seperti itu. Itu sifat yang pertama, sifat linearitas. Kemudian time shifting. Apabila XN ditransformasi Z menjadi XZ, maka XN min K ditransformasi Z. Jadi XN ditransformasi Z menjadi XZ ya. XZ-nya tetap ya. Tapi pergeserannya dikalikan di depannya, tapi dikalikan dengan Z pangkat min K. ROC-nya sama. Nah, langsung ke contoh saja. Jadi ini ya, tentukan transformasi Z dari XN-2 dan XN plus 2. Dan ROC-nya dari contoh sebelumnya. Ini ROC-nya adalah untuk Z tidak sama dengan 0. Ini semuanya sama. Jadi apabila X1N sama dengan 1, 2, 5, 7, 0, 1 ya, kalau tidak ada panahnya artinya adalah N sama dengan 0 terjadi pada saat 1 ini ya. Maka ya, kita buat di deret dulu, bukan di deret tapi di dalam fungsi respon, fungsi unit impulse ya. Fungsi unit impulse X1N sama dengan do N ditambah dengan 2 do N min 1 ditambah dengan 5 do N min 2 ditambah dengan 7 do N min 3 ditambah dengan do N min 5 ya. Do N min 0, do N min 4 nya adalah 0, jadi tidak perlu ditulis. Nah, jika kita lihat bahwa kalau misalnya do N ditransformasi Z akan menjadi 1. Dan jika ada do N min K, do N min 1 akan menjadi Z pangkat min K. Dan ini kalau kita lihat sifat linearitas tadi ya, bahwa 2 di sini adalah menjadi variabelnya. Di sini 5 juga menjadi variabel, 7 menjadi variabel, dan ini 1 menjadi variabel. Jadi yang ditransformasi adalah ini saja. Ya. Yang do N menjadi 1, 2 do N min 1 menjadi 2 Z pangkat min 1, 5 kali do N min 2 menjadi 5 kali Z pangkat min 1, 7 kali do N min 3 menjadi 7 Z pangkat min 3, dan do N min 5 menjadi Z pangkat min 5. Ya, ini transformasi Z. Jika bentuknya deret seperti ini, ditransformasi Z hasilnya menjadi seperti ini. Kemudian untuk soal yang kedua, X2N sama dengan X1N plus 2 ya. Jadi digeser ke kiri sejauh 2. Yang tadinya 0-nya di sini, kemudian digeser 1, akhirnya 0-nya jadi di 2. Kemudian digeser 1 lagi, hasilnya jadi 0-nya ada di
5 ya. Dan jika kita buat di dalam fungsi unit impuls menjadi do n plus 2 ya. Ini do n plus 2, ini do n plus 1. Ini kan do n-nya ya. Maka ini do n plus 1, ini do n plus 2. Ini do n min 1. Ini do n min 2, ini do n min 3. Hasilnya seperti ini. Dan jika kita ubah ke dalam domain Z ya, caranya ada dua. Yang pertama bisa jadi ini langsung menggunakan setelah kita dapat ini kita lihat tabel, atau karena kita tahu adalah X2N adalah Xn plus 2, maka X2Z hasilnya adalah X1Z dikalikan dengan Z pangkat 2, atau sama dengan ya ini ya 1, 2Z pangkat min 1 dan seterusnya dikalikan dengan Z pangkat 2. Hasilnya adalah Z pangkat 2 ya, ini dikalikan ini hasilnya Z pangkat 2, ini kalikan ini hasilnya adalah 2Z pangkat 1, ini 5, 7Z pangkat min 1, Z pangkat min 3 ya. Dari sini langsung sini pun hasilnya akan sama, ini Z pangkat 2, ini 2Z pangkat 1, ini 5, 7Z pangkat min 1, dan yang ini adalah Z pangkat min 3. Terserah mau menggunakan cara yang mana, bisa dikalikan atau bisa juga diubah ke fungsi unit impuls kemudian ditransformasi Z, itu juga sama hasilnya. Oke, masuk ke sifat yang selanjutnya adalah konvolusi. Jika X1N ditransformasi Z menjadi X1Z dan X2N ditransformasi Z menjadi X2Z, maka konvolusi dari X1N dan dikonvolusikan dengan X2N jika dalam domain Z cukup dikalikan saja X1Z dikalikan dengan X2Z. ROC-nya adalah irisan dari X1 dan X2. Ya, ini contohnya. X1N adalah 121, X2N adalah 211. Jika ditransformasi Z, X1Z sama dengan 1 ditambah dengan 2Z pangkat min 1 ditambah dengan Z pangkat min 2. X2Z-nya ini 2 ditambah dengan Z pangkat min 1 ditambah dengan Z pangkat min 2. Dan X3 hasil konvolusinya adalah tinggal dikalikan saja. Satu yang ini dikalikan dengan yang sini. Hasilnya adalah ya, cara mengalikannya ini kali ini, ini kali ini, ini kali ini ya. Ini sama persis dengan yang ini, 2 ditambah dengan Z pangkat min 1 ditambah dengan Z pangkat min 2. Kemudian sini dikalikan dengan sini. Ya, min 2Z pangkat min 1 dikalikan dengan 2. Hasilnya ini 2 kali Z pangkat min 1 dikalikan dengan Z pangkat min 1, hasilnya adalah 2 kali Z pangkat min 3. Lalu dan seterusnya ya, ditambahkan dengan 2 Z pangkat min 2 ditambahkan dengan 2 Z pangkat min 3 ditambah dengan Z pangkat min 4. Kemudian dijumlahkan, dicarikan dengan Z yang sama, 2 ini sendirian. Kemudian yang Z pangkat min 1 ini 1 ditambah dengan 4 hasilnya 5. Yang Z pangkat min 2 adalah 1 ditambah dengan 2 ditambah dengan 2 hasilnya 5. Kemudian Z pangkat min 3 adalah 2 ditambah dengan 1 jadinya 3. Z pangkat min 4 ini juga sendiri. Ini adalah hasil konvolusi dari X3Z. Kemudian jika kita kembalikan ini ke dalam domain N atau domain waktu, maka X3N, X-nya kecil ya, setiap kali menulis adalah X3Z, X-nya besar, Z-nya besar. Kalau X3N, X-nya kecil, N-nya kecil. Ini sama dengan 2 do N ditambah dengan 5 do N min 1 ditambah dengan 5 do N min 2 ditambah dengan 3 do N min 3 ditambah dengan 1 do N min 4. Ya, inilah
konvolusi menggunakan cara transformasi Z dulu. Jadi hanya tinggal dikalikan saja. Tidak perlu dibalik, tidak perlu dijumlahkan, memang akhirnya dijumlahkan ya, tapi hanya cukup dikalikan saja. Kemudian pole dan zero. Pole adalah harga-harga Z atau PI yang menyebabkan XZ bernilai tak hingga. Sedangkan zero adalah harga-harga Z atau ZI yang menyebabkan XZ bernilai 0. Ya, ini sebenarnya sama dengan transformasi Laplace. Transformasi Laplace pun punya yang namanya pole, punya yang namanya zero. Pole intinya adalah supaya bagaimana caranya semua fungsi itu bernilai tak hingga. Kemudian zero adalah semua fungsi itu supaya bernilai 0. Ya, langsung ke contoh soal ini. Apabila ada 2 min 1,5 Z pangkat min 1 per 1 min 1,5 Z pangkat min 1 ditambah dengan 0,5 Z pangkat min 2. Ya, untuk kasus ini, untuk mencari pole dan zero, ini memang tidak bisa kalau misalnya ada Z yang pangkat negatif. Jadi harus dibentuk ke dalam semuanya positif. Supaya positif, maka perlu dikalikan dengan Z pangkat minus yang terbesar, yaitu adalah 2. Makanya Z pangkat 2 per Z pangkat 2. Hasilnya menjadi ya 2Z pangkat 2 dikurang 1,5 Z per Z kuadrat min 1,5 Z ditambah dengan 0,5. Ya. Kemudian kita faktorkan, Z-nya keluar, jadi Z dalam kurung 2Z min 1,5 per Z min 1 dikalikan dengan Z min 0,5. Dari sini kita tahu supaya nilainya 0, maka yang di atas harus 0. Supaya yang di atas supaya semuanya 0, yang di atas harus 0. Maka tinggal kita cari Z yang 0 adalah ya ini Z yang pertama adalah Z-nya 0, yang kedua supaya ini 0 maka 2Z min 1,5 ini harus sama dengan 0. Maka ya ini pindah ruas, maka Z2 nya adalah sama dengan 0,75. Kemudian supaya bernilai tak hingga semuanya ini ya, maka yang bawah harus bernilai 0. Ada dua cara, yang pertama ini 0 atau yang ini 0. Maka pole yang pertama P-1 ya, ini diubah P-1 sama dengan 0, maka P1 nya hasilnya adalah 1 dan P2 nya P2 min 0,5 sama dengan 0, maka P2 sama dengan 0,5. Nah, ini perintahnya adalah plotkan, dan lambang dari pole adalah silang dan zero adalah lingkaran. Maka jika kita gambarkan, ya ini kita buat lingkaran satuan ya. Ini adalah bagian real, ini adalah imajiner, ini adalah dalam domain Z. Ya. Yang pertama Z1 sama dengan 0, maka ada di 0. Maka di sini diberi tanda silang. Ya, ini mohon maaf ini terbalik ya. Ini harusnya yang silang, justru yang silang harusnya lingkaran dan yang lingkaran harusnya adalah silang. Baik, kemudian zero yang kedua 0,75 ini adalah zero lagi, ini harusnya lingkaran. Kemudian yang kedua pole yang pertama ini nilainya adalah 1 ya. Di sini ini harusnya X. Kemudian yang P kedua adalah 0,5 ya, ada di sini, ini harusnya silang juga. Ini adalah cara mencari pole dan zero. Baik, mungkin itu saja. Untuk transformasi Z ini tidak akan terlalu panjang. Nanti akan banyak contoh soal lagi di inverse transformasi Z. Baik, mungkin cukup sekian dulu. Apabila ada pertanyaan, silahkan bisa ajukan di komen ya. Atau ya mungkin itu saja. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.